Hilda, kita bisa bertemu kembali dalam kebaktian online Sekolah Minggu Gereja Kristus Ketapang. Nah, kita terus berharap nih adik-adik dan semua keluarga sehat, gembira, dan semangat. Nah, adik-adik, kita mau memulai kebaktian kita pada pagi hari ini. Semuanya sudah siap ya untuk mengikut kebaktian? Ayo. Siap. Jangan ada yang jalan-jalan ya Kak Hilda. Oh, yang nggak boleh ya. Jangan ada yang makan. Karena saat ini kita mau menghadap kepada Tuhan, ya. Jadi kita mau mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh untuk datang kepada Tuhan. Yuk, sebelum kita mulai, kita ambil waktu saat teduh. Saat teduh selesai. Nah, adik-adik, tema pujian kita hari ini adalah iman. Siapa yang tahu apa itu iman? Ayo. Kak Hilda, Ya, aku inget tuh ya. Yuk, kita baca ya. baik Di kan Nadia? Ibrani 11 ya, ayat 1. Itu mengatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat ya. Nah, iman itu adalah sesuatu yang tidak kita lihat, tapi kita percaya kepada Tuhan. Biarpun kita tidak melihat Tuhan itu, tapi betul, dengan Kak iman Nadia. kita yakin ya. Oke. Tuhan Yesus itu sangat baik loh buat kita. Walau masa pandemik ini nyiksa ya, kayaknya nggak bisa kemana-mana gitu, mesti sekolah online, aduh bosen. Tapi kita percaya kita masih dipelihara dan terus-menerus disertai Tuhan ya Kak Nadia ya. Ya, betul sekali. Nah, Tuhan Yesus itu sangat baik buat kita. Ya, luar benar. biasa kan? Mm-mm. Nah, Tuhan Yesus juga baik buat adik-adik yang ada di rumah. Mm-mm. Buat semua orang, buat keluarga-keluarga yang ada di rumah yang saat ini Papa yang mama sedang, ya. yang sedang mengikuti kebaktian online. Nah, yuk kita mulai ya Ya. kebaktian kita kali ini ya dengan sebuah pengakuan. Kita memuji kebesaran-Mu Tuhan, karena Tuhan itu adalah Tuhan dan Allah yang layak kita puji. Kita sama-sama ya, kita nyanyi bersama-sama. Maka jiwaku pun memuji-Mu, Sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. maka jiwaku Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. kita nyanyi sekali lagi dengan sungguh-sungguh kita katakan sungguh besar Kau Maka Tuhan. jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku Maka jiwaku pun memuji-Mu, sungguh besar Kau Allahku. sungguh kita mengucap syukur kepada Tuhan. Adik-adik diberikan kesempatan untuk boleh datang kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu adalah Allah yang sungguh luar biasa, Allah yang sudah memelihara kita, Allah yang sudah menyertai kita, Allah yang maha besar, Allah yang tidak terhingga.
Marilah adik-adik semuanya, kakak kasih waktu kesempatan buat datang kepada Tuhan, buat berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang luar biasa buat kami, Allah yang besar, Allah yang agung di dalam hidup kami. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa ya. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, kami tahu kalau kami punya Allah yang sungguh besar, Allah yang agung, Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memelihara dan menjaga kami, menyertai kami setiap hari. Pagi ini Tuhan, kami mau datang, kami mau menyembah kepada Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman Tuhan. Tuhan tolong, biarlah Tuhan kami boleh sungguh-sungguh dengan hati yang penuh sukacita, rindu akan lawatan Tuhan untuk kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, kami mau menyerahkan kebaktian kami dari awal sampai akhirnya. Kiranya Tuhan yang menyertai. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Adik-adik, siapa ya di sini pernah merasa sedih? Siapa ya? Ayo, pernah nggak merasa sedih? Kak Hilda pernah loh. Dulu pernah diejek sama temen. Rasanya sedih deh. Biasanya nih, kalau kita diledek sama temen, diejek, diomongin, dibilangin, pasti sedih. Sedih ya? Sedih boleh nggak sih? Boleh. Boleh ya. Sedih itu nggak salah. Nah, tapi kita harus ingat lagi, Kak Hilda ya, karena kita tuh punya iman kepada Tuhan Yesus yang selalu serta dengan kita. Benar Ya kan? Ya. Jadi pada saat kita diledek, kita boleh sedih, tapi nggak boleh seterusnya ya. Nggak boleh lamaan ya. Iya, nggak boleh lama sedihnya, karena kita punya Tuhan ya. Oke, adik-adik, yuk kita mau angkat satu pujian ya. Dalam suka duka aku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhan Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Dalam suka duka ku kan tetap tertawa. Haha. Diolok dihina ku kan tetap tertawa. Haha. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tertawa. Haha. Dalam suka duka ku kan tetap tersenyum. Diolok dihina ku kan tetap tersenyum. Karena ku tahu Tuhanku Yesus sertaku. Apapun terjadi ku kan tetap tersenyum. Nah, adik-adik, dengan kita tetap memiliki iman bahwa semua yang terjadi adalah dalam
seizin Tuhan. Nah, tentu itu tetap buat kita semangat ya. Jadi sebagai anak Tuhan yang kita tahu kalau Tuhan itu ada Allah yang sangat besar ya. Apapun yang terjadi dalam diri kita, kita harus percaya kalau itu seizin Tuhan ya. Benar. Ya, benar sekali ya Kak Nadia ya. Iya. Walaupun kita kecil, mungkin kita nggak sepintar orang lain ya. Betul. Bisa macem-macem kayak orang lain. Tapi kalau kita mau berusaha bersama Tuhan Yesus, pasti bisa. Adik-adik, hari ini kita ada yel-yel nih. Oh, ada ya, Kak Nadia ya? Ada dong. Nah, kita mau belajar sama-sama ya. Ayo semuanya bangkit berdiri ya. Semuanya kita pakai gerakan ya. Oke. Pertama, kakak akan baca dulu dengan gerakannya. Setelah itu kita sama-sama. Oke? Oke, Ya, siap Kak ya. Nadia. Oke. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Oke. Nah, sekarang kita udah belajar sama-sama. Gampang kan Kak Hilda ya? Wah, gampang Ya, ternyata. gampang. Pasti adik-adik kita bisa lah. Orang itu mah gampang sekali. Oke. Sekarang kita mulai ya. Semuanya bangkit berdiri. Jangan ada yang duduk. Iya. Ya. Oke, kita mau gerakannya sama-sama. 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Pintar ya. Ya, yuk. Sekarang kita mau nyanyikan dengan iman. Ya, kita mau nyanyikan satu pujian dengan iman. Bersama Yesus, aku bisa. Osmo, sure and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Ayo semuanya kita nyanyi sama-sama dengan gerakan. Osmo, sure and tall, semua dicintainya. Tuhan membuat kita berharga. Bekerja, berkarya bagi kemuliaannya. Bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, bertalenta, bersama Tuhan aku bisa. Aku bisa, takkan berputus asa, bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Bersama Tuhan. Bersama Tuhan aku bisa. Nah, adik-adik, sekarang kita mau dengarkan persembahan pujian dari teman-teman kita semua.
kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan menyanyikan satu pujian, Biar Aku Kecil. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Ya, biar aku kecil. Biar aku kecil, punya iman besar. Biar aku kecil, aku tetap setia. Biar aku kecil, aku belajar taat. Biar aku kecil, mengasihi sesama. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Ada Yesus. Ada Yesus di hatiku, Yesus adalah guruku, Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Yesus yang melatihku. Yesus yang melatihku, aku jadi kuat. Shalom adik-adik. Ya, bersyukur ya kita semua bisa mengikuti kebaktian sekolah minggu online pada minggu hari ini. Ya, dimanapun kalian berada, kakak berharap semuanya dalam keadaan sehat ya. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita mau berdoa dulu ya, minta pertolongan Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mengikuti kebaktian sekolah minggu online. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berikan kami hati yang fokus kepada firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memimpin kami Tuhan, sehingga kami boleh sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tema kita minggu ini adalah menerapkan iman. Ya, minggu lalu kita sudah belajar mendalami surat Paulus yang ditulis ketika Paulus berada di dalam penjara. Yuk, siapa yang tahu? Ya, 1 dan 2 Timotius. Ya, hari ini kita akan mendalami lagi surat Paulus, tapi yang lebih pendek dari antara surat Paulus lainnya. Siapa yang tahu? Coba. Wah, iya, Titus. Nah, satu lagi. Nah, ya, Filemon. Nah, betul. Surat terpendek Paulus di antara surat-suratnya yang lain adalah Titus dan Filemon. Yuk, kita mau mendalami ya kedua surat ini. Ya, siapa sih Titus itu? Kalian kenal nggak? Ya, dia adalah seorang yang percaya dan juga rekan sekerjanya Paulus dalam pelayanan. Ya, tapi Rasul Paulus meninggalkan Titus di Pulau Kreta. Nih, kalian bisa lihat. Coba tebak, sebelah mana Pulau Kreta? Ya, untuk apa sih kok Rasul Paulus meninggalkan Titus di sana? Untuk mengatur jemaat di sana dan juga memilih untuk penatua-penatua. Ya. Nah, di dalam satu
Titus 1 ayat yang keempat, kita coba mau lihat gimana hubungan baik Rasul Paulus dengan Titus. Yuk, adik-adik, kita mau buka Alkitab kita mau buka dalam Titus pasal 1 ayat yang keempat. Kepada Titus, anakku yang sah menurut iman kita bersama. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Juru Selamat kita menyertai engkau. Ya, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Kreta itu di antara tahun 62 sampai 64 loh. Nah, pasti kalian belum lahir kan? Apa aja sih isi surat yang Rasul Paulus tuliskan untuk jemaat di Kreta? Kita mau buka di dalam Titus 2 ya. Di dalam Titus 2 pasal yang ke-6, bagaimana Paulus menasihatkan jemaat di Pulau Kreta, yaitu demikian juga orang-orang muda, nasihatilah mereka supaya mereka menguasai diri dalam segala hal. Ya, bagaimana Rasul Paulus ingin memberikan nasihat, mengingatkan mereka di dalam mereka bertindak, ya, yaitu satu, mereka harus bisa menguasai diri. Gimana sih caranya menguasai diri? Nah, misalnya kalian itu udah merencanakan hari ini mau kerja kelompok dalam online, ya, tapi ternyata tiba-tiba kuota kalian habis. Wah, gimana ya? Apakah kalian kesel, marah sama mama karena belum dibeliin kuota? Ya enggak ya, kalian bisa kabarin, aduh ini kuota aku habis, atau kalian bisa cari sendiri. Jadi kalian gak perlu ngomel-ngomel, gak perlu marah-marah. Ya, terus yang kedua apa? Nasihatnya Paulus untuk perempuan-perempuan muda di sana bisa dipelajari dari orang-orang tua apa aja sih. Ya, kalian nantinya juga akan tumbuh dewasa dan akan punya rumah tangga. Nah, belajar mengasihi pasangan, ya, anak-anak, dan juga hidup bijaksana dalam mengatur keluarga kita, ya, dan juga kita taat kepada pasangan kita, ya. Dan juga nasihat yang ketiga, yaitu untuk berdoa bagi orang-orang tua di sana, seperti kita, ya. Kita juga setiap hari pasti berdoa untuk orang tua kita, untuk pekerjaan orang tua kita. Nah, tapi selain itu kita juga harus berdoa bagi oma opa di gereja, ya, supaya kita bisa mendoakan mereka supaya mereka bisa sehat dan diberikan untuk waktu untuk melayani Tuhan, ya. Nah, dan juga di dalam Titus pasal yang kedua ayat yang ke-10 juga nasihatnya, jangan curang, tetapi hendaklah selalu tulus dan setia, supaya dengan demikian mereka dalam segala hal memuliakan ajaran Allah Juru Selamat kita. Ya, di dalam segala tingkah laku kita juga jangan berbuat curang, ya. Kita harus bertindak sebagai wakilnya Allah. Ya, kita ini di dalam sikap kita harus menunjukkan kemuliaan Allah. Ya, itu tadi nasihat Paulus kepada jemaat di Pulau Kreta. Ya, Paulus juga menuliskan surat kepada sahabatnya lagi. Siapa? Ya, Filemon. Filemon adalah sahabatnya Rasul Paulus. Rasul Paulus meminta Filemon untuk mengampuni salah satu budaknya, yaitu Onesimus. Ya, Onesimus kenapa melarikan diri? Karena pada saat zamannya Kekaisaran Romawi pada saat itu, budak itu dianggap sebagai harta si tuan, bukan sebagai warga negara. Ya, jadi dia melarikan diri dan dia juga harus dihukum. Ya, kenapa Paulus mengingatkan Filemon untuk mengampuni Onesimus? Apa sih yang menjadi masalahnya Onesimus? Ya, dia melarikan diri dan dia juga harus membayar hutang-hutangnya. Bagaimana ketika Onesimus datang kembali kepada Filemon? Perasaan dia sangat cemas, dia takut, dan juga dia sangat menyesal. Ya, kira-kira kalau kalian nih jadi Filemon gimana? Mengampuni nggak sih Onesimus?
Ya, firman Tuhan ini harus mengajarkan kita harus mengampuni orang yang bersalah kepada kita. Ya, misalnya kalian juga punya teman yang bisa melakukan kesalahan kepada kalian. Mungkin kalau teman baik bisa aja kalian ampuni, tapi kalau musuh kalian gimana coba? Ya, kita ingat-ingat firman Tuhan pada hari ini. Tuhan mengajarkan kita seperti Paulus mengajarkan Filemon untuk memberikan pengampunan kepada Onesimus. Ya, tadi kita sudah mendengarkan nasihat-nasihat Rasul Paulus untuk jemaat di Kreta, dan juga Rasul Paulus menasihatkan Filemon juga. Nah, kita mau baca Alkitab kita untuk ayat hafalan pada minggu hari ini. Ayat hafalan minggu pagi hari ini diambil dari 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-12. Karena sekarang kita melihat dalam cermin suatu gambaran yang samar-samar, tetapi nasihat kita akan melihat muka dengan muka. Sekarang aku hanya mengenal dengan tidak sempurna, tetapi nanti aku akan mengenal dengan sempurna, seperti aku sendiri dikenal. Ya, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Ya, kita bersyukur kalau firman Tuhan mengajarkan kita tentang kita harus menguasai diri, kita harus mengampuni juga untuk orang-orang yang bersalah kepada kita. Mari adik-adik, kita tutup firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau berdoa ya. Tuhan Yesus, kami bersyukur Tuhan pada hari ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan nasihat Paulus boleh kami terapkan di dalam kehidupan kami. Kami boleh menguasai diri kami boleh berdoa bagi sesama kami. Kami juga boleh mengampuni Tuhan. Ajarkan kami untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Pimpin hidup kami Tuhan hari lepas hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Ya, sampai jumpa di kebaktian minggu online minggu depan. Nah, adik-adik, mari semuanya bangkit berdiri, angkat tangan kananmu, lalu taruh di dada. Bersama dengan gereja dari segala abad dan tempat, marilah mengucapkan pengakuan iman percaya kita sesuai dengan pengakuan iman rasuli dengan berkata 1, 2, 3. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk. Sekarang kita mau mengumpulkan persembahan sebagai ucapan syukur kita kepada Tuhan Yesus. Seperti dengan minggu sebelumnya, persembahan adik-adik dapat ditransfer dengan nomor rekening nih di bawah ini. Tentu minta tolong papa dan mama. Ya, atau dikumpulkan di amplop minggu yang lalu. Nah, setelah kita bisa ke gereja, nah bisa diberikan kepada guru sekolah minggunya masing-masing untuk diserahkan ke gereja. Nah, sambil mengumpulkan persembahan, kita akan menyanyikan satu lagu pujian, Aku Diberkati.
Ya adik-adik, mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga, kami sungguh mengucap syukur Tuhan masih pelihara kami hingga saat ini semata-mata karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan kami bisa memberikan persembahan, itu juga karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Dan kami memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Bapak, kami mau berdoa untuk anak-anak di rumah dalam masa home learning dan akan liburan ini. Kiranya Tuhan yang sertai anak-anak dalam apapun yang anak-anak lakukan di rumah, dan sertai juga papa mama yang mendidik anak-anak. Kiranya Tuhan berikan kesabaran dan hikmat di dalam mengajarkan anak-anak dan mendidik dalam keseharian. Juga berkati dalam setiap pekerjaan papa mama dan setiap usaha papa mama. Dan kami mau berdoa untuk pemerintah Indonesia yang saat ini sedang dalam proses vaksinasi. Kiranya vaksinasi ini boleh berjalan lancar sehingga tingkat positif COVID di Indonesia dapat turun, dan kami mau berdoa kami boleh kembali beraktivitas nanti setelah masa pandemi ini lewat. Terima kasih Bapa, hanya di dalam anak-Mu yang tunggal Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Amin. Ya, adik-adik silakan bersaat teduh. Saat teduh selesai. Kak Hilda, Karena dia. tadi kan kita ada Bagaimana? yel-yel ya. Oh iya benar. Nah, kira-kira adik kita masih ingat nggak ya? Aduh, coba ya kita tes sekarang Kita ya. tes ya, oke. Mm. Semuanya bangkit berdiri. Kita mau yel-yel lagi seperti yang tadi yang sudah kita Iya, lakukan. betul. Kita sama-sama ya. Yuk, 1, 2, 3. Bersama Yesus, aku bisa. Yes, yes, yes. Selamat hari Minggu semuanya. Salam sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Dah.